Halo semuanya, di video ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat presentasi yang menarik menggunakan canva.com. Di halaman depan Canva kita bisa melihat di sini ada presentation di urutan pertama, atau kita bisa lihat di templates, kemudian bisnis, kemudian di bawahnya ada presentation. Sebagai contoh, kita akan pilih presentasi di sini karena kita akan membuatnya dari awal ya teman-teman. Kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman editing. Kemudian kita kasih nama filenya di sini, contoh presentasi. Kemudian saya akan cari template, misalkan untuk startup ya. Startup, ini ada berbagai macam template startup seperti ini, ada pitch deck ya, kemudian ini juga ada, ini mirip sih gambarnya juga ada. Ini akan kita pilih salah satu. Nah, kita bisa memasukkan semua halaman di template ini ke lembar kerja kita. Caranya kita klik apply all 14 page seperti ini, maka semua yang ada di template ini masuk ke lembar kerja kita. Ada 14 halaman. Kita bisa klik di sini namanya page manager untuk melihat thumbnail dari slide atau halaman kita. Nah, jadi ada 14 halaman. Nah, tapi saya nggak akan pakai semuanya, saya akan contohkan beberapa aja. Ini akan saya blok semua, saya hapus, klik delete di sini. Kita close page manager. Saya akan masukkan satu per satu. Misalkan halaman pertama saya klik seperti ini. Kemudian kita bisa ganti teksnya, misalkan kita ganti annual report seperti ini. Oke, kemudian kita juga bisa ganti gambar ini ya teman-teman. Jadi kita bisa klik gambarnya, kemudian kita klik kanan hapus, atau kita klik delete yang ada di keyboard, sama aja. Ini akan saya hapus, kemudian kita ganti dengan gambar kita. Kita klik upload. Ini karena saya sudah upload sebelumnya, saya akan drag dan taruh di sini. Oke, seperti ini. Kemudian ini ada company name, saya nggak perlu, kita hapus saja. Kemudian kita balik lagi ke template, kita akan memasukkan halaman berikutnya. Nah, untuk memasukkan halaman berikutnya kita perlu menambahkan halaman baru di sini. Caranya dengan klik add new page seperti ini, maka ini halaman baru. Kemudian kita masukkan atau kita klik di sini, maka dia akan tampil di sini ya. Ini halaman 2 kita ini. Nah, kita bisa ganti berbagai macam warna. Ini akan saya ganti warnanya jadi kuning ya, biar kontras. Oke, seperti ini. Dan ini fontnya akan saya ganti. Misalkan saya akan ganti dengan Open Sans. Ini ada Open Sans. Kemudian kita pilih bold. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk font yang lain. Pilih Open Sans, bold. Atau kita bisa bold, kemudian copy style, dan kita klik ke bagian mana yang akan kita copy stylenya. Nah, maka otomatis akan sama baik dari warna maupun jenis fontnya. Nah, seperti itu. Ini akan saya hapus saja, ini nggak perlu. Oke, sekarang kita sudah punya 2 halaman. Kita akan tambahkan halaman lain. Nah, misalkan kita akan tambahkan ini. Oke, silakan teman-teman bisa explore ya, bisa ganti sendiri sesuai dengan kebutuhan. Saya akan mencontohkan basicnya saja.
Soalnya di sini ada gambar image ya. Ini ada gambar. Ini akan saya ganti dengan gambar lain. Klik satu kali, kemudian klik delete. Maka dia akan muncul placeholder. Ini gambar defaultnya dia. Kita akan ganti dengan gambar punya kita sendiri. Kita ke upload. Kita bisa masukin ini. Kita drag, arahkan ke sini kursornya. Maka dia akan masuk ke dalam frame HP-nya. Nah, kita bisa sesuaikan ukuran dan posisinya dengan cara klik 2 kali, kemudian kita geser ke sini. Bisa kita gedein sedikit, ya, seperti ini. Kalau sudah, kita klik dan oke, maka gambar akan diganti. Kalau misalkan kita pengen ganti dengan gambar yang lain, kita bisa hapus ini gridnya. Kita masukkan gambar lain, misalkan ini ya. Nah, seperti ini juga kita bisa, ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Oke, kita kembali ke template. Kita akan masukkan halaman berikutnya. Kita tambahkan halaman lagi. Kita masukkan halaman contact us. Ini sebagai contoh saja. Ini standar post, kemudian ini bisa teman-teman ganti ya. Lalu kita akan ke page manager. Di sini ada namanya page manager untuk melihat beberapa slide kita dalam tampilan thumbnail yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ada yang namanya animasi. Namanya presentasi, biasanya memakai animasi ya. Nah, kita klik di sini. Ketika kita klik salah satu page atau halaman, maka muncul tombol animate ya, untuk animasi. Jadi kita bisa pilih animasi apa saja yang kita akan terapkan pada slide atau halaman kita. Misalnya ada ini blog seperti ini, fade, ada pen, ada rise, ada tumble seperti ini, ada simple. Nah, ini akan saya pilih aja random ya. Kemudian halaman berikutnya seperti ini, halaman berikutnya seperti ini, dan halaman ini seperti ini. Oke. Nah, untuk melihat animasinya di Canva ini kita bisa langsung presentasi ya teman-teman. Jadi nggak perlu buka aplikasi PowerPoint, kita langsung bisa present. Nah, di sini nih ada opsinya nih. Kita klik di sini ada present, kemudian ada tipenya, ada 3 macam, standar, autoplay atau presenter view. Nah, kalau standar ini kita akan tampil full ya teman-teman. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik next. Nah, ini animasinya sudah berjalan ya teman-teman. Kemudian kita klik next lagi. Nah, seperti ini. Klik next lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita coba untuk yang tipe kedua, tipe autoplay. Kalau autoplay itu kita bisa atur secara otomatis slide itu akan tampil berapa lama. Misalkan setiap slide akan kita tampilkan misalkan selama 3 detik, maka setiap slide akan tampil 3 detik dan mereka akan berganti secara otomatis setelah 3 detik. Nah, seperti itu. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian yang ketiga ada presenter view. Presenter view itu kita bisa melihat presenter view itu kalau misalkan kita menggunakan 2 layar, misalkan dari monitor dan di screen ya, atau screen proyektor, itu kita bisa melihat halaman berikutnya yang akan tampil. Jadi nanti ada 2 layar dengan tampilan berbeda. Nah, misalkan ini adalah tampilan layar yang di proyektor misalkan ini. Kemudian yang ini adalah tampilan yang ada di komputer kita.
Jadi bentar, nah yang sebelah kiri ini adalah yang tampil di komputer kita, yang sebelah kanan adalah tampilan yang di layar proyektor. Nah jadi di tampilan yang ini kita bisa lihat berikutnya akan ada slide apa. Kalau misalkan kita klik next, nah maka yang di tampilan di proyektor seperti ini. Kita klik next. Nah seperti itu. Jadi itu perbedaannya seperti itu. Jadi kita bisa langsung presentasi menggunakan Canva ya teman-teman, tanpa harus buka PowerPoint terlebih dahulu. Oke, tapi jangan khawatir karena file presentasi ini kita bisa juga download dalam bentuk PowerPoint ya. Kita klik di sini, kemudian PowerPoint. Di sini select page, kita pilih semuanya, lalu kita download. Nah, kemudian kita tinggal buka pakai PowerPoint. Dan kita klik enable editing supaya bisa diedit. Nah, ini tampilan gambarnya dan posisinya sama persis ya dengan yang ada di Canva tadi. Nah, cuman bedanya animasi yang telah kita terapkan tadi di Canva itu tidak berjalan di PowerPoint karena memang beda animasinya ya. Tapi jangan khawatir, saya akan kasih tips sedikit untuk memberikan animasi kepada objek-objek kita dengan cara kita select all di sini, kemudian kita ke animation, lalu kita pilih misalkan fly in seperti ini. Nah kemudian kita ke animation page, seperti ini. Ini kita ganti ke with previews, kemudian ini kita kasih delay sedikit supaya nggak sama ya, munculnya nggak bareng. Kalau kita preview jadi seperti ini. Nah oke. Tinggal kita duplikasi kepada slide-slide yang lain, misalkan ini. Nah ini kita ganti with previous, ini yang kita bisa selang-seling munculnya jadi seperti balapan gitu. Nah seperti ini. Kemudian arahnya kita bisa ganti dari kiri ke kanan misalkan. Nah seperti itu. Kalau kita present jadi seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian kita next. Nah seperti itu ya. Oke, segitu aja tutorial membuat presentasi dengan Canva. Silakan teman-teman bisa explore sendiri. Ini ada template yang bagus-bagus, silakan bisa dimanfaatkan. Dan ini semuanya, hampir semuanya bisa diakses secara gratis ya, baik foto, template, kecuali memang kalau yang premium ya. Tapi saya rasa untuk yang gratis pun sudah sangat cukup banget untuk membuat presentasi yang menarik. Oke, segitu aja video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan bisa kolom komentar. Bagi teman-teman yang tertarik untuk gabung dengan kursus Canva ini, bisa teman-teman ikuti secara gratis. Kita juga ada grup Telegram, jadi kita bisa sharing dan diskusi di sana. Terima kasih, saya Alfian. Sampai ketemu di video berikutnya.